Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani. Di sini saya akan membuka tanaman ubi jalar saya. Ini ubi jalar ungu nih sahabat, yang sudah saya tanam kurang lebih 4 bulan yang lalu. Ini batangan sampai besar-besar. Ini saya buat menanam dari atas ini 3 titik, ini 1 2 3. Kemarin sudah saya cek, saya lihat lumayan, udah saya ambil 2 biji dari ubinya. Sekarang saya akan buka untuk keseluruhannya ini yang berada di dalam karung, seberapa banyak kira-kira ya hasilnya dari metode penanaman media karung seperti ini sahabat. Oke, kita lihat ya sama-sama. Nah, langsung saja kita buka karungnya ini, bagaimana hasilnya. Semoga saja ubinya banyak ya. Terlihat dulu saya menanam ini menggunakan sampah-sampah saja sahabat, rerumputan yang saya masukkan karung, terus saya campur dengan tanah. Awalnya saya melakukan penanaman sekaligus membuat kompos ini. Nah, setelah itu saya tanam ubi jalar ini. Sekarang saya akan lihat. Nah, ini contoh rumput-rumputnya. Ini ya sahabat ya. Awalnya memang saya membuat kompos saja nih sahabat. Saya komposnya nanti bisa saya manfaatkan untuk melakukan pemupukan. Tapi saya lihat ubinya ini seperti apa hasilnya. Nah, ini dari sini kemarin sudah saya ambil 2 karena bagian atas ya sahabat ya. Sekarang kita lihat seberapa banyak ubinya nih ya. Nah, ini 1. Mana lagi nih sahabat? Seberapa banyak ubinya? Nah, ini ada lagi. Tuh. Mana lagi nih? Nah, kemarin saya di sini ada juga 1 titik saya tanam bagian sini sahabat. Namun demikian dia mati dia. Nah, ini masih ada sisa batangnya yang dia mati. Tuh, membusuk, mudah-mudahan ada umbinya masih ya. Nah, kita buka sama-sama pelan-pelan sambil nanti tanahnya akan saya manfaatkan untuk media tanam lain. Kita buka. Nah, ini sahabat. Wah, rupanya berapa biji dapatnya ini ya. Wah, ini tuh. Nah, rupanya sudah membusuk ini sahabat. Ini rupanya faktornya ini, kalau kita menanam ubi jalar yang dari media sampah, rupanya rawan sahabat terjadinya tanaman ubi ini terkena virus. Karena mungkin terkena virus ini saat terjadinya proses ya sahabat ya, saat terjadinya proses penguraian terhadap kompos ini. Nah, dimana saat proses penguraian, nah mana lagi nih sahabat, dimana saat proses penguraian itu terhadap kompos yang dari rumputan dan dedaunan ini kan mengandung banyak mikroorganisme dan bakteri-bakteri itu ya. Nah, mungkin dari mikroorganisme dan bakteri-bakteri itulah sahabat yang menyebabkan tanaman ubi jalar ini terkena virus, bahkan mati. Nah, ini saya hanya memberikan contoh ya sahabat ya. Jadi ada banyak yang mengatakan kalau menanam menggunakan sampah, tanpa sampah diolah terlebih dahulu, hasilnya efeknya seperti ini. Tuh, bisa sahabat lihat, banyak sekali hasil ubinya nih. Dari 4 titik penanaman hanya ini. Masya Allah, kasihannya ini. Jadi di sini saya hanya sekedar memberi contoh. Nah, kalau sudah seperti ini sahabat, nah ini kan sudah menjadi campuran rumput yang sudah terurai sahabat ya. Nah, kalau ini nanti kita jadikan media tanam untuk selanjutnya, baru kalau menurut saya baru bagus sahabat ya. Jangan sekali-kali melakukan penanaman, apalagi menanam ubi jalar yang dimana itu tuh nggak ada lagi sahabat.
yang dimana itu sedang melakukan pengkomposan secara alami dari rerumputan, dedaunan, dan sampah-sampah kering dimasukkan ke dalam karung, terus disatukan dengan tanah sebagai bahan pengurai alaminya. Selanjutnya bersamaan dengan itu sahabat menanam tanaman. Nah, ini contohnya, hasilnya tidak akan menjadi apa-apa ya. Tuh, hasilnya tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan sini pemupukan sudah saya lakukan beberapa kali terhadap tanaman ubi jalar ini, tapi hasilnya hasilnya sangat mengerikan ya sahabat ya. Hasilnya sangat mengerikan. Nah, oleh katanya ini menjadi acuan atau informasi untuk sahabat semua, apabila menanam ubi jalar, terlebih dahulu diolah pupuk komposnya supaya terlebih dahulu matang atau masak atau sudah menjadi seperti tanah, baru dilakukan penanaman terhadap ubi jalarnya. Apabila dilakukan bersamaan dengan proses pengkomposan, nah ini hasilnya seperti ini nih sahabat. Dia perakarannya tidak maksimal, bahkan hanya banyak akar nih. Nah, hanya banyak akar nih, dan umbinya juga minim, disertai dengan terjadinya apa ini, pembusukan. Karena secara logika seperti saya bilang awal, bahwa proses pengomposan secara alami ini yang kita lakukan hanya menggunakan media tanah dicampur dengan sampah, dia paling cepat. Proses untuk penghancurannya, pengkomposannya itu lama sahabat. Beda kalau kita lakukan fermentasi dulu atau pengkomposan dulu. Karena apa? Kalau kita melakukan pengkomposan secara alami menggunakan tanah saja dengan bahan-bahan dedaunan, dia maksimal itu paling cepat proses pengkomposan hancur seperti ini. Nah, ini sudah hancur, ini pada dulu rebutan ini sahabat. Pengkomposan hancur ini paling cepat itu 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, sedangkan untuk tanaman ubi jalar ini di masa generatifnya situ dia usia 3 bulan ke atas sahabat. Oleh karenanya jadi kurang begitu nyambung ya antara kompos yang kita buat untuk dijadikan bahan utama menyerap unsur hara supaya ubi menjadi besar gitu ya. Ini sekedar saja sahabat ya, sekedar sharing. Mungkin kalau sahabat punya metode-metode seperti saya ini terus hasilnya bagus, hasilnya maksimal, khususnya terhadap penanaman ubi sahabat ya, bisa saya ikut belajar. Tapi intinya ini saya sudah buktikan melakukan uji coba yang katanya menanam ubi jalar itu sangat mudah katanya. Hanya mengumpulkan sampah-sampah, dedaunan, rerumputan yang dipadukan dengan tanah, serta itu langsung ditanam ubi jalarnya. Langsung tanam ubi jalarnya, terus katanya pasti hasilnya buahnya akan berlimpah, buahnya akan banyak. Ini saya membuktikan sahabat. Buktinya hanya dapat berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji. Dengan kemarin yang saya ambil sudah 2, karena yang saya lihat masih aman. Nah, ini hasilnya hanya segini, jadi kurang maksimal ya kalau kita melakukan penanaman metode media karung yang tanpa mengolah dulu untuk media tanamnya, khususnya yang menggunakan kompos ya sahabat ya. Oke, terima kasih. Nah, ini contohnya terjadi pembusukan tuh, karena dalam proses pengkomposan pasti ada mikroorganisme, baik yang mikroorganisme baik maupun unsur-unsur jamur. Nah, unsur jamur itulah yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit pada tanaman ubi. Sekian, terima kasih. Semoga sharing saya ini bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.